pertimbangan ketentuan pasal 46 ayat 2 KUHP, barang bukti yang tidak ada hubungan dengan perkara lain dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang berhak menerimanya. Menimbang oleh bahwa karena terdakwa jatuh pidana maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan telah dijalani dikurangkan dari seluruh pidana jatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dalam penahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa nyatakan bersalah dan jatuh pidana maka harus diberi pula membayar biaya perkara. Menimbang bahwa dalam persidangan ini majelis telah menerima masukan substansif melalui amicus curiae dari tokoh-tokoh termuka termasuk Romo Frans Magni Suseno sebagai filsuf dan pemikir konstitusional, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, serta 22 akademisi dan praktisi hukum lainnya yang memberikan perspektif mendalam tentang aspek yuridis, filosofis, dan konstitusional dalam perkara ini, yang merupakan manifestasi penting dari prinsip demokrasi konstitusional dan transparansi peradilan yang sejalan dengan semangat saling mengawasi dan mengimbangi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Menimbang bahwa amicus curiae telah mengangkat permasalahan substansi dalam perspektif sosio-legal yang memerlukan perhatian terus dari majelis, khususnya tentang kekhawatiran tentang kemungkinan politically motivated prosecution, timing dan motivasi penuntutan yang dapat mempengaruhi persepsi keadilan. Pentingnya menjaga independensi peradilan dari tekanan politik, kompleksitas hukum pidana dalam perkara korupsi, serta dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menunjukkan kepedulian mendalam terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Menimbang bahwa majelis mengapresiasi semangat kepedulian konstitusional yang ditunjukkan para tokoh dalam amicus curiae dan menegaskan bahwa independensi peradilan yang sejati bukan berarti isolasi dari keprihatinan sah masyarakat, melainkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang objektif, tidak memihak dan berdasarkan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, kepentingan golongan atau motivasi di luar pencarian kebenaran dan keadilan, di mana majelis telah menerapkan prinsip dalam keraguan menguntungkan terdakwa tidak hanya terhadap fakta-fakta substantif, tapi juga terhadap aspek-aspek prosedural. Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini majelis telah menerapkan standar analisis yang ketat terhadap setiap dakwaan, di mana dakwaan satu mengenai kepentingan perintahan penyidikan, majelis telah melakukan analisis terhadap karakteristik delik material versus delik formil, aspek temporal yang berkaitan dengan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, serta persyaratan ketat konkret dalam delik material yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan majelis untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut karena tidak terpenuhi unsur-unsur secara temporal dan material. Menimbang bahwa sebaliknya, keputusan majelis untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kedua didasarkan pada terpenuhi seluruh unsur dakwaan secara sah dan melalui minimal 2 alat bukti yang valid dan keyakinan majelis yang diperoleh melalui proses pemeriksaan yang objektif dan komprehensif, di mana majelis menganalisis secara komprehensif unsur-unsur penyertaan, kualitas alat bukti komunikasi elektronik, dan standar pembuktian kesengajaan dalam konteks tindak pidana korupsi yang menunjukkan bahwa majelis benar-benar independen dan objektif dalam menilai setiap aspek perkara tanpa terpengaruh oleh tekanan dan opini dari pihak manapun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Mengingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengadili berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Seto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1
dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini saudara terdakwa mempunyai hak 1. Menerima putusan, 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum, 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari dianggap menerima putusan. Ketentuan yang sama berlaku juga untuk penuntut umum. Dengan berakhirnya pembacaan putusan ini maka kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah selesai. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News, Sindo News, dan kita baru saja mengikuti vonis dari kasus Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan disebutkan oleh Majelis Hakim tadi Hasto divonis 3,5 tahun atau maksud kami 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan penyuapan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Kita masih melihat di layar visual terkini dari pengadilan, nampak ya, dan disebutkan tadi Majelis Hakim menyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang saat ini sedang berbincang dengan tim hukum terkait vonis yang baru saja disebutkan beberapa saat yang lalu pemirsa. Dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis bersalah dengan 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan maksud kami. Dan saat ini kita nampaknya, kalau kita lihat visual terkini di sisi kanan, nampaknya awak media sedang menunggu kehadiran Hasto dan juga tim kuasa hukum untuk memberikan pendapat atau komen terkait vonis yang baru saja dibacakan. Dan sidang ini memang diselenggarakan sejak tadi pukul 13.30 di Tipikor Jakarta. Dan di luar ruang sidang juga banyak sekali, tidak hanya tim media tapi juga para pendukung Hasto yang memberikan support. Namun di sisi lain juga ada masa tandingan di luar. Dan saat ini kita masih melihat suasana di Tipikor pasca vonis tadi 3 tahun 6 bulan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Perjalanan kasus ini sendiri memang cukup panjang pemirsa. Tadinya Hasto dituntut hukuman 7 tahun penjara. Namun akhirnya kita tadi saksikan bersama keputusan hakim yang memvonis Hasto dengan 3 tahun 6 bulan. Ya, pemirsa, Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dinyatakan tidak terbukti melakukan perintangan dalam proses penyidikan kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR. Majelis Hakim memutuskan untuk menyampingkan dakwaan jaksa yang menuduh Hasto menghalangi penyidikan tersebut. Dan pemirsa, dalam putusan yang dibacakan tadi hakim juga menyatakan bahwa unsur sengaja mencegah, merintangi dan menggagalkan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terhadap tersangka, saksi atau terdakwa dalam kasus perkara korupsi tidak dapat dibuktikan. Ya, kita lihat bagaimana awak media
berkumpul. Ya, kita dengar ada Pak Ganjar juga nampak hadir untuk memberikan dukungan kepada Sekjen PDIP. Ada Mas Sinton juga pemirsa, kita lihat bersama. Nampaknya Pak Hasto akan diberi kesempatan atau tidak untuk berbicara. Nanti kita lihat ini sangat dinamis karena memang kondisi di lapangan cukup ramai. Ya, kita lihat bersama bagaimana Hasto Kristianto keluar dari ruang sidang pasca vonis, dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga didampingi oleh banyak pendukung. Nampak matanya berkaca-kaca. Oke. Sesaat lagi kita akan simak bersama pernyataan langsung dari Hasto Kristianto pasca vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Baik, kita simak bersama pemirsa.